Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Allah yang tidak kita kenal? Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui majelis jemaat di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan satu rangkaian tema selama 2 bulan ini, yaitu Attributes of God. Ya, selama 2 bulan ini kita akan belajar tentang atribut-atribut Allah. Itu kata atribut lebih bernuansa teologis, kalau bahasa yang lebih sederhana sifat-sifat Allah. Ya, jadi kita akan belajar selama 2 bulan ini mengenai sifat-sifat Allah. Ya, ada kemahatauhan Allah, ada kemahaesaannya, maha bijaksananya, maha setianya, maha kuasanya, maha kasih, juga maha adil. Jadi selama 2 bulan ini kita akan belajar hal itu. Nah, saya ingin di dalam pengantar pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, dalam khotbah ini saya mengajak kita memperhatikan satu mazmur di dalam Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Nah, kita akan baca ayat atau frasa di dalam Mazmur 46 ayat 11 ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin kita atau banyak orang percaya yang juga sulit untuk berdiam diri karena kita ada di tengah kebisingan, kesibukan, dan mungkin saja kita merasa tidak nyaman dengan berdiam diri. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan pentingnya berdiam diri dan memikirkan tentang Allah, berpikir mengenal Allah. Nah, saudara, Mazmur 46 ini adalah satu mazmur penghiburan. Mazmur 46 adalah satu mazmur kepercayaan kepada Allah. Mazmur ini menekankan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan bagi umatnya, bahkan di saat-saat yang paling mengerikan sekalipun. Nah, saudara, mazmur ini kalau kita membaca keseluruhannya, itu dibuka dengan satu deklarasi. Apa itu? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, pernyataan ini kemudian ditegaskan 2 kali dengan satu kalimat yang sama persis. Apa itu? Di ayat ke-8 dan di ayat ke-12 di sana dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudaraku, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Itu dapat berarti tenanglah. Hentikan usaha sendiri. Berhentilah berjuang. Ini adalah sebuah panggilan untuk berhenti dari kekhawatiran kita. Berhenti dari ketakutan kita. Berhenti dari upaya manusiawi kita yang sia-sia. Dan sepenuhnya mempercayai Tuhan.
Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah penguasa yang sejati. Dia adalah Allah semesta alam. Bahwa di tengah badai kehidupan kita harus berhenti panik dan percaya bahwa Allah itu memegang kendali. Namun saudara, nampaknya lebih mudah bagi kita itu dan lebih sering mungkin bagi kita untuk berusaha mengendalikan keadaan itu dengan kekuatan kita. Dan bukan mempercayai dan menantikan Allah. Saudaraku, ketika dikatakan diamlah dan ketahuilah Allah, percayalah kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya kepada Allah kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Allah yang tidak kita kenal? Nah, maka kita akan masuk pada sebuah pertanyaan ini. Mengenal Allah, mungkinkah? Mungkinkah manusia itu mengenal Allah? 600 tahun sebelum Yesus dalam kemanusiaannya hadir di dunia ini, di Tiongkok ada filsuf yang terkenal Lao Tzu. Lao Tzu berkata demikian di dalam kitabnya Tao Te Ching, jalan atau Tao yang dapat diceritakan itu bukanlah jalan yang abadi. Tao atau jalan kalau bisa diceritakan itu pasti bukan Tao atau jalan yang abadi. Saudara, apa maksudnya? Maksud dari Lao Tzu itu kira-kira demikian. Kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan, maka Dia tidak akan mungkin bisa dikenali, tidak akan mungkin bisa dijabarkan, tidak akan mungkin bisa dipahami. Saudara, apa yang Lao Tzu katakan ini ada benarnya. Sebab kita tidak mungkin bisa memahami, kita tidak mungkin bisa menjelaskan tentang Tuhan yang tidak terbatas itu. Dengan kata-kata, dengan akal kita yang sangat terbatas. Yang terbatas mustahil bisa menjelaskan yang tidak terbatas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya. Alkitab memberi kita harapan. Alkitab bersaksi bahwa Sang Firman, Sang Putra Tunggal Allah itu berkenan memperkenalkan siapa Allah itu. Dan kita bisa meyakininya, pasti benar. Sebab Alkitab berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan ini adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 27, tidak seorang pun mengenal Bapa. Thank you. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita bersyukur kita bisa melihat di sini suatu kebenaran bahwa memang betul tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau menyatakan dirinya, maka manusia
dimungkinkan untuk mengenal Dia. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan selengkap-lengkapnya. Sebab kalau kita bicara tentang atribut Allah, itu tidak terhingga, saudara. Tapi kita bisa mengenal Dia sejauh Allah mengungkapkan dirinya. Sejauh Allah mengungkapkan sifat-sifatnya, kita bisa mengenal Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa mengenal Allah. Khususnya melalui 3 sarana. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Ketika kita melihat ciptaan Allah, kita tahu yang begitu teratur, tata surya yang begitu teratur, pasti ada sang pencipta yang mengaturnya. Pasti ada pribadi yang begitu brilian, begitu jenius, yang bisa mengatur begitu indah komposisi alam ini. Pasti ada Tuhan di sana. Itu yang disebut wahyu umum. Tetapi kita bersyukur juga karena Allah kemudian menyatakan dirinya melalui wahyu khusus, melalui firman-Nya. Nah, di sana kita bisa membaca dan mengenal Tuhan. Dan terlebih lagi kita bisa melihat Allah menyatakan dirinya melalui firman yang hidup itu. Firman yang menjadi manusia itu, Yesus Kristus, penyataan tertinggi Allah. Nah saudara, kalau kita membaca, melihat alam, membaca firman Alkitab itu saudara, lalu melihat kepada Yesus, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan, maka mau tidak mau kita akan melihat bahwa ketiga sarana ini menyatakan hal yang sama. Menyatakan diri Allah di dalam keagungannya. Di dalam keagungannya. Saudara, maka kita bisa mengenal Allah. Tapi kita bukan hanya perlu mengenal Allah. Kita perlu mengenal Allah dengan cara pandang yang tepat. Sebab kalau kita tidak punya cara pandang yang tepat, apa yang terjadi saudara? Kalau kita mengenal Allah, mau mengenal Dia, tapi kita tidak punya cara pandang yang tepat, maka kita akan jatuh pada mengenal Allah yang bukan Allah. Kita bisa mengkarikaturkan Allah menurut pemahaman kita, cara pandang kita yang salah, yang terbatas. Saudaraku, apa akibatnya kalau kita jatuh pada pengenalan Allah yang bukan Allah yang benar? Tidak punya cara pandang yang tepat melihat Allah. Maka kita akan hidup dalam tahayul, saudara. Tahayul. Dari mana tahayul itu? Tahayul itu biasanya muncul dari rasa takut, dari rasa terancam. Nah, ini dapat kita lihat ya dalam praktek banyak agama-agama. Kenapa harus sembahyang? Kalau tidak sembahyang nanti dewa murka. Kalau tidak sembahyang nanti dia marah. Ada pandangan yang kemudian mengkarikaturkan Tuhan. Oh, Tuhan itu bisa disogok. Ya, kasih makanan tertentu, nanti laporannya bagus-bagus kepada Tuhan. Jadi itu kan konsep tahayul, saudara. Nah, rasa takut dan terancam itu berasal dari kepercayaan yang salah tentang Allah. Allah dipahami sebagai Allah yang seram, Allah yang penuh kegeraman, Allah yang selalu mengancam. Maka kalau orang sembahyang, dia sembahyang dengan rasa takut. Kalau tidak melakukan ini, Tuhan bisa marah dan saya bisa kena celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam tahayul, betapa tidak bahagianya. Hidup dalam tahayul adalah hidup dalam
rasa tidak damai. Kenapa? Karena dipenuhi dengan ketakutan. Ini umum kita lihat di dalam kepercayaan agama-agama. Tetapi ada yang serius ketika kita melihat lebih dekat dengan kehidupan hidup bergereja. Saudara, gereja itu dipanggil sebagai jembatan antara dunia dengan kekekalan. Dan bahwa kekekalan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita di dunia ini. Jadi orang percaya dipanggil untuk selalu berorientasi kepada kekekalan. Tetapi kenyataannya hari ini kita melihat nampaknya kondisi gereja tidak sedang baik-baik saja. Terutama dalam hal pemahaman gereja akan keagungan Allah. Saudaraku, tanpa disadari gereja bisa perlahan-lahan menggantikan konsep Allah yang mulia itu dengan konsep Allah yang semakin samar-samar dan Allah yang kerdil. Waktu Allah itu, saudara, tidak lagi dipandang sebagai Allah yang mulia, Allah yang agung, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan hidup bergereja. Hilang rasa gentar, tidak lagi merasa hormat, tidak lagi menyadari, sadar akan kehadiran Allah. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Tapi dalam kehidupan kita, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita marah, ketika kita mau lakukan apapun, masihkah kesadaran bahwa Allah itu ada di dalam kita? Kita miliki. Tidak lagi merasa gentar dan takut. Kita merasa Allah kita itu Allah yang terlalu baik. Kita bebas melakukan apapun. Kita lupa Dia juga adalah Allah yang kudus, Allah yang agung. Semangat beribadah itu semakin redup ketika kita tidak punya konsep keagungan Allah. Kita menganggap ibadah itu rutinitas saja. Saudaraku, kemudian hati tidak lagi sanggup berdiam dalam hadirat Tuhan. Padahal tadi firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berdoa. Rasanya terlalu banyak agenda yang harus dikejar. Allah menjadi beban, bukan menjadi satu kesempatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita diundang presiden, dengan waktu kita diundang berdoa dalam kebaktian doa. Saudaraku, semakin langka ditemukan kehidupan dalam roh. Kehidupan dalam roh adalah kehidupan yang berkobar-kobar. Kehidupan yang semangat, habis-habisan mau melayani Tuhan. Berganti dengan hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Buah roh tidak lagi nampak nyata. Lalu kemudian kemajuan gereja lebih banyak diukur dari materi daripada kedalaman rohani. Kemajuan gereja lebih banyak diukur dari berapa banyak yang hadir, berapa bagus bangunannya, dan berapa banyak uang cashnya. Bukan tidak penting, saudara, tetapi kita diingatkan bahwa kedalaman rohani itu menjadi lebih penting, menjadi ukuran bagi sebuah gereja yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka perlu sekali kita
mengenal Allah dengan cara pandang yang tepat. Itu sebabnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah. Saudara, keagungan Allah itu berkaitan erat dengan kualitas iman kita. Pemahaman seseorang tentang Allah itu menentukan kualitas imannya dan kualitas ibadahnya. Pandangan yang dangkal tentang Allah itu akan membawa kita pada ibadah yang dangkal. Kalau kita memandang Allah dengan dangkal, maka kita juga akan beribadah dengan ibadah yang dangkal, tanpa makna. Pandangan yang dangkal tentang Allah itu akan melemahkan iman, menghancurkan Injil itu dan merusak gereja. Gereja tidak dapat bertumbuh melampaui konsepnya tentang Allah. Gereja akan selalu mencerminkan gagasannya tentang Allah, baik di dalam ajaran-ajarannya maupun di dalam ibadahnya. Kalau gereja itu kehilangan pandangan yang tinggi, gereja tidak lagi mengagungkan Allah, maka dia akan mundur secara moral dan rohani. Saudara, saya kira ini satu ingatan yang penting untuk kita sama-sama perhatikan, baik secara komunal sebagai satu gereja GKKA maupun sebagai pribadi, sebagai seorang Kristen. Pentingnya mengenal Allah dengan tepat. Mengenal Allah di dalam keagungannya. Saudaraku, kalau kita mengenal Allah dengan tepat di dalam keagungannya, maka kita bisa melihat atau mendapatkan 3 hal yang penting, saudara. Yang pertama, kita bisa memuji Allah dengan tepat. Kita bisa memuji Allah dengan tepat. Kalau kita memuji Allah tanpa mengenal Dia, maka pujian kita tidak ada artinya. Jika kita memuji Allah tanpa benar-benar mengenal Dia, maka pujian kita menjadi sia-sia. Dan Allah kita bukan hanya Allah yang mau kita memuji Dia, tapi kita memuji Dia berdasarkan kebenaran tentang dirinya. Tuhan mau kita memuji Dia di dalam pengenalan akan Dia. Kita tahu sifat-sifatnya. Tuhan mau kita memuji Dia dengan penuh kekaguman. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang memiliki sifat-sifat yang positif, ya. Kalau kita biasa memuji orang, mengagumi orang yang luar biasa dan berkontribusi positif. Kalau dia cuma luar biasa, tapi tidak berkontribusi positif, dia luar biasa dalam hal yang negatif, ya kita tidak mengagumi dia, bukan? Nah, Allah kita adalah Allah yang hanya punya sifat-sifat yang positif. Dan Dia memiliki sifat-sifat itu secara sempurna. Maka bukankah seharusnya respons kita kepada Allah adalah mengagumi Dia, memuji dan membesarkan Dia. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar kekaguman kita akan Dia. Kita akan terdorong untuk menyatakan kekaguman kita itu dalam puji-pujian yang tulus dan benar. Saudara, Daud di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk memuji Allah. Dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus." Tuhan kita adalah Tuhan yang punya pribadi. Dan Dia adalah pribadi yang kudus,
Pujilah Dia, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini Daud mengajak kita memuji Tuhan. Tuhan yang memiliki kekudusan dan sekaligus juga kebaikan dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Hanya ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat, barulah kita bisa memuji Dia dengan penuh pengagungan, memuji Dia dengan tepat. Maka pentingnya mengenal Tuhan dengan tepat. Mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua. Yang pertama tadi, kalau kita mengenal Tuhan dengan tepat, barulah kita bisa memuji Dia juga dengan tepat, dengan penuh pengagungan. Yang kedua, barulah ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat, ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat dalam keagungannya itu, maka barulah kita bisa memperlakukan Dia juga dengan tepat. Saudaraku, Hosea 4 ayat 6 berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang berkenan kepadanya dan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Dia, akibatnya tanpa sadar kita bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama ketika kita dalam hubungan antar manusia, kalau kita semakin mengenal seseorang, maka kita juga akan semakin paham apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya itu, maka kita juga akan memahami apa yang menyenangkan hatinya. Kita akan memahami apa yang tidak Tuhan kehendaki. Saudaraku, dengan pemahaman ini kita dapat menghormati Tuhan. Kita bisa memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya. Saudara, seringkali juga menjadi pergumulan dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu bukan tentang apa yang baik atau tidak baik, apa yang benar atau tidak benar, tetapi juga apa yang pantas dan tidak pantas kita lakukan. Apa yang pantas dan tidak pantas kita persembahkan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengenal Tuhan, supaya kita bisa memberikan apa yang pantas kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, atau kita mengenal Tuhan dengan keliru, maka bisa saja terjadi kita memberikan kepada Tuhan apa yang tidak pantas. Umat Israel pernah ditegur Tuhan. Kenapa? Mereka kemudian berpikir Tuhan itu atau ibadah itu sekedar seremonial. Lalu mereka mulai mengganti persembahan kurban yang terbaik dengan yang tidak baik. Di Hagai umat Tuhan pernah ditegur. Kenapa? Mereka membangun rumah yang bagus, tetapi mereka tidak memberikan yang pantas untuk rumah Tuhan. Maka Tuhan menegur mereka. Maka kita perlu mengenal Allah dan sifat-sifatnya itu, supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan pantas. Saudara, yang terakhir, kita perlu mengenal Allah dengan tepat, supaya kita bisa meneladani Dia dengan tepat. Kita bisa meneladani Dia
dengan tepat. Saudaraku, dengan mengenal sifat Allah, maka kita dituntut untuk meneladani Dia. Etika Kristen itu tidak bersumber dari aturan-aturan atau budaya-budaya buatan manusia. Etika Kristen, cara hidup orang Kristen, itu bersumber dari sifat-sifat Allah sendiri. Sebagai umat tebusan Tuhan, maka kita seharusnya mencerminkan karakternya. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita sudah ditebus olehnya, kita jadi milik Tuhan sekarang. Maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan sifat-sifat Allah itu. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah, maka kita bisa meneladani Dia dengan baik. Saudaraku, apa sifat Allah? Setia. Maka saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia. Setia pada barisan Tuhan. Berjalan dalam pengabdian kepada Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Allah itu satu, utuh, berintegritas. Maka saya dan saudara dipanggil juga menjadi orang-orang pengikut-pengikut yang berintegritas. Orang-orang yang sama antara kata dan perbuatan. Bukankah hari-hari ini kalau kita melihat dunia di sekitar kita, terlalu banyak intrik dan politik. Bukan hanya di negeri kita, bahkan secara global. Kita bisa melihat begitu mudahnya orang berubah posisi. Ya, kemarin saya sempat melihat videonya Trump dengan Zelensky. Ya, saudara, tidak habis pikir ya, orang yang selama ini didukung dan mendukung, pada satu titik kemudian bisa kamu yang salah. Aduh, saudara, betul-betul kita melihat politik. Anak Tuhan dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang menghalalkan segala cara demi kepentingan sesaat. Karena kita dipanggil untuk kekekalan. Kita dipanggil untuk setia. Tuhan, mungkin untungku tidak besar, tapi yang paling penting keagunganmu. Yang paling penting adalah hatimu disenangkan Tuhan. Saudara masih bisa mendengar suara itu hari ini? Mungkin sudah lebih jarang dibandingkan waktu dulu. Tuhan, yang paling penting Engkau berkenan. Saudara, semakin tidak mudah. Kita ada di tengah himpitan berbagai persoalan kehidupan. Tetapi justru itulah menjadi satu batu ujian bagi kita untuk mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau kita bisa meneladani sifat-sifat Tuhan, maka orang lain di sekitar kita juga akan melihat Allah itu hidup di dalam hidup kita. Lalu kemudian mereka akan juga memuliakan Allah. Pentingnya kita meneladani Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku,
di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Rasul Petrus mengutip Imamat 19 ayat 2. Dia berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus." Dalam Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dan di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, di sana Rasul Yohanes menuliskan, "Allah itu adalah kasih, sehingga semua orang yang mengenal Allah berasal dari Allah. Orang itu juga wajib mengasihi sesama seperti Allah mengasihinya." Jadi kita diminta untuk seperti Tuhan, meneladani sifat-sifat Tuhan. Saudaraku, izinkan saya membuat kesimpulan dari khotbah ini. Ada 4 kesimpulannya. Saudaraku, yang pertama bahwa gereja itu tidak dapat bertumbuh melampaui konsepnya tentang Allah. Sejauh mana gereja kita memahami, menempatkan Tuhan, begitulah juga keadaan gereja kita. Pandangan yang dangkal tentang Allah akan membawa gereja kita pada kemunduran moral dan rohani. Maka kita harus selalu memikirkan Allah dalam segala pertimbangan dan keputusan, termasuk keputusan organisasi. Ada Allah kita yang agung dan mulia. Kita harus selalu menjaga nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, dengan mengenali sifat atau atribut Allah, maka kita dapat memuji, kita baru dapat memperlakukan dan meneladani Allah dengan tepat. Maka penting sekali bagi kita untuk mengenali, memikirkan tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Nah, gereja dipanggil untuk mengembalikan atau menjaga konsep Allah yang benar, Allah yang agung, dan Allah yang suci. Kita dipanggil untuk kembalikan itu, atau kalau kita sudah jaga selama ini, ayo kita tetap jaga konsep Allah kita adalah Allah yang benar, agung, dan suci. Kita hidup di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, warisan iman yang paling berharga adalah pengenalan yang benar akan Allah, bukan yang lain. Kita berharap Allah yang menjadi Allah kita pada generasi ini juga menjadi Allah bagi generasi-generasi berikutnya. Saudara, saya ingin menutup khotbah saya ini dengan satu lagu yang saya nanti akan ajak kita sama-sama nyanyi. Satu lagu yang pendek yang mengingatkan kepada kita siapa Tuhan kita, bagaimana kita harus hidup. Lagu itu berbunyi demikian. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Kita nyanyi sama-sama ya, satu kali lagi. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu,
berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, itulah pusaka kita, itulah harta yang tak ternilai bagi kita, bukan yang lain. Mari kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan bangkit berdiri. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan selalu berjalan di sisimu.